Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas saham-saham yang jarang banget kita bahas, yaitu ada saham poultry atau saham tentang perunggasan. Dimana saya menambahkan salah satu saham lagi yaitu dari udang digital, biasa kita sebut seperti itu, yaitu PMMP. Tapi secara keseluruhan kita bakal bahas yaitu saham poultry. Dimana kalau kita lihat di sini poultry sampai saat ini belum ada pergerakan kecuali WMUU maaf kita ralat. Dimana WMUU dari kemarin dia udah mulai on track seperti itu. Kalau kita pernah ingat-ingat sekali lagi juga di grupnya belajar trading waktu itu kita sempat ngarahin teman-teman untuk beli di area 150. Kalau teman-teman ingat di sini. Pada saat itu WMUU memang masih sepi. Tapi di situ aku udah melihat ada beberapa bandar yang mulai memasukkan WMU sebagai sebagai portofolio mereka. Dan itu membuat saya menjadi tertarik ke WMU padahal sebelumnya kita jarang banget ngebahas tentang WMUU di sini nih. Aku udah ngasih di support 150 tanggal 31 Agustus. Kayak gitu. Jadi aku yang nggak pernah sama sekali bahas WMUU di grup belajar trading, tahu-tahu kepikiran untuk beli WMUU kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman mungkin bisa digunakan untuk akhir tahun sampai akhir tahun di harga 150 ya mungkin bisa sampai ke area 230-an. Jadi ya lumayan lebar cuannya sampai 50% ke atas ya gitu. Jadi gitu buat teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung dan belum masuk grup belajar trading dan grupnya gratis, teman-teman nanti bisa cek ke kolom deskripsi. Nanti klik aja di situ, insya Allah aku bakal bagi linknya dan teman-teman bisa langsung masuk ke grup belajar trading secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kayak gitu ya buat teman-teman. Kita hilangkan terlebih dahulu. Di sini ada salah satu saham dari poultry yang naik yaitu Main. Dimana Main hari ini cuma naik satu tick walaupun di sesi 1 sampai sesi 2 adalah waktu yang berat seperti itu dimana dia dibawa naik, dibawa turun, dibawa naik dan akhirnya ditutup di hijau seperti itu. Kalau kita lihat sesi 2 tidak ada hijau sama sekali di sahamnya Main, tapi akhirnya dia berhasil ditutup hijau di penutupan kayak gitu. Kalau kita lihat di sini asing masih net buy untuk Main, pembelian paling banyak AT dan juga LG, penjualan paling banyak CC Mandiri Sekuritas dan juga IF. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Main, nah ini dia hari ini didistribusi dan secara keseluruhan memang si Main ini didistribusi sama bandarnya. Kalau kita lihat asing juga baru akumulasi di hari ini aja. Jadi kalau teman-teman menarik ya disilahkan dulu, tapi kita lihat dulu untuk eh, teknikalnya nih. Teknikalnya menurut saya waktu itu tanggal berapa ini, berarti tanggal 28 Oktober dia udah breakdown dari area support dia yaitu di angka 785 dan ternyata bener saat di breakdown ya jebol sampai sekarang belum berhasil dinaikkan lagi ke area uptrend dia kembali dan sekarang dia bahkan berusaha menguji di area support dia di 700 atau di 695 seperti itu. Kalau 695 jebol ya target dia ke 665 kembali di sini. Kalau kita lihat ya sebenarnya lumayan rajin support dia disentuh seperti itu. Jadi menurutku ada support kuat yaitu di 700 dan 665. Kalau kita lihat menggunakan MACD-nya dia udah mau mulai melandai. Nah, ini buat teman-teman. Untuk Main sendiri dia udah mulai melandai dari dari penurunan yang sangat tajam di beberapa hari ini, bukan beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Dalam 2 minggu ini dia membentuk golden cross dan akhirnya dibawa ke zona di bawah 0 untuk MACD dia. Tapi untuk hari ini dan kemarin bar chart di bawah 0 semakin menurun. Nah, ini dia. Bar chart di bawah 0 mulai menurun dan juga MACD mulai melandai dan juga harga saham dari Main sendiri udah mulai membentuk pola di sini. Di sini kalau teman-teman mau beli di dekat-dekat support boleh banget gitu di area-area 700. Tapi jangan sampai area-area 700-nya nanti dijebol. Karena menurutku dia udah mulai mengejar MA5-nya lagi. Jadi menurutku
kalau seumpama besok ada asing yang masuk kembali, itu menurutku menjadi poin tersendiri untuk main di akumulasi. Kalau seumpama besok dibawa turun ke area 715 atau 710, teman-teman bisa deket-deket situ buy on support seperti itu. Jadi gitu aja. Kalau seumpama masih di atas 720, menurutku juga risknya terlalu besar. Sekitar berapa, berarti sekitar 3%. Kalau teman-teman beli di 720, apalagi kalau beli di 730 sekarang ini. Jadi menurutku kayak gitu. Kecuali kalau teman-teman mau buy on breakout nanti kalau dia udah jebol di area 780-nya lagi. Jebol ke atas mungkin dia masih bisa melanjutkan uptrend dia, tapi menurut saya ya teman-teman beli deket-deket support sini aja di bawah, di area 700, 705 mungkin, 710 mungkin. Tinggal besok kita lihat volumenya bagaimana, terus MACD arahnya kemana, kayak gitu. Stok RSI dia juga udah membentuk golden cross, dia udah berada di daerah oversold atau jenuh jual. Jadi seperti itu untuk main, tapi kalau kita lihat ya harusnya bisa dulu ke 700 atau 705 gitu ya untuk si main. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Japfa, dimana Japfa tadi sempat naik yang lumayan, ternyata di sesi 2 dibawa turun sampai zona merah 2 tick, akhirnya ditutup di 0% atau di previous close, sama seperti harga kemarin. Asing net sell cukup besar di beberapa hari ini, memang asing cukup rajin distribusi di Japfa sendiri. Kalau kita lihat pembelian paling banyak CS, Credit Suisse kayak gitu. Pembelian paling banyak CS dan juga AZ, penjualan paling banyak ZP, YU, DX, AK, DR ya. Lawannya ngeri-ngeri banget untuk asingnya kayak gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Japfa diakumulasi sebenarnya hari ini. Diakumulasi sama Credit Suisse. Kalau nggak salah ya, coba ya. Untuk per 10 harinya, oh bukan Credit Suisse ternyata, maaf. YP, DX, DR, PD. PD ternyata yang akumulasi ya. Akumulasi dari PD cukup lumayan juga sama yang lain-lainnya YP. Jadi menurutku kalau hari ini Japfa akumulasi, coba tengok besok. Karena kalau kita lihat sendiri secara keseluruhan bandar distribusi, asing distribusi, dan juga dia bermain deket-deket area support kayak gitu. Jadi menurutku masih perlu hati-hati untuk si Japfa sendiri. Japfa ada area support dia di 1700 dan sekarang dia tutup di 1685. Jadi teman-teman bisa hati-hati. Kalau seumpama besok dia naik ke 700 bisa buy on breakout. Tapi kalau seumpama belum ya teman-teman perlu hati-hati. Kita lihat MACD dia masih tajam menuju ke bawah, udah di bawah 0 juga. Dan bar chart di bawah 0 juga kemarin sempat turun, sempat naik lagi 2 kali. Sekarang udah mulai turun tapi sangat tipis. Jadi ya teman-teman masih perlu hati-hati kalau baru mau masuk ke Japfa kayak gitu. Ya semoga aja kalau dia turun bisa ke area sini, ke 1550, itu lebih worth it. Dan semoga aja besok juga dibawa di Windows dressing dia di bulan Desember, kalau dia dapat Windows dressing kayak gitu. Karena di pertengahan tahun juga dia udah mulai rally kayak gitu, dimana seingat saya dia harga 1000, dia sekarang udah ke 1600, ya lumayan tinggi gitu kan. Bar chart di bawah 0 juga menipis, tapi dia masih tajam menuju ke bawah. Kalau kita lihat volumenya, volume di harga merah waktu dia turun juga volumenya masih tinggi-tinggi. Jadi menurut saya untuk Japfa sendiri belum menarik untuk kita lirik. Nggak tahu ya kalau besok, tapi kalau kita lihat teknikal hari ini menurut saya masih belum menarik. Gitu untuk Japfa. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Cepin, dimana Cepin juga hari ini turun. Bukan turun ya, maaf, sama seperti kemarin previous close. Asing net buy 146 juta. Kalau kita lihat pembelian paling banyak YP, Mirai Aset Sekuritas, penjualan paling banyak YU, AK, DX, LG. Ya samalah, asing sebenarnya masih banyak keluarnya. Kalau kita lihat ya di untuk broker summary-nya sendiri, Cepin dia juga masih didistribusi sama bandarnya. Selama keseluruhan didistribusi, asing juga secara beberapa hari ini didistribusi, tapi secara 20 hari diakumulasi sama asing sebesar 86 billion.
hampir 87 billion. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya juga Cepin dia udah dijebol di area support uptrend dia, dan sekarang dia masih di luar garis kayak gitu. Kalau sama dia besok tembus di area 6.200 ya mungkin teman-teman bisa buy on breakout, tapi kita lihat dulu apakah disertai dengan volume atau enggak, dan juga di 6.200 itu ada tembok atau enggak. Kalau cuma temboknya masih lemes-lemes juga percuma gitu, bakal di bawah turun lagi ke 6.175 atau bahkan ke 6.000 kayak gitu. Kalau kita lihat secara MACD dia udah mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga udah mulai berkurang, udah mulai menipis. Stok RSI dia udah berada di oversold atau jenuh jual, udah membentuk golden cross juga. Jadi ya kita pantau aja untuk besok. Hari ini juga dia turun dengan, bukan turun ya, hari ini sama seperti hari kemarin previous close di dia juga volumenya kecil banget. Jadi menurutku ya kita pantau aja besok mampu nggak nembus ke 6.200 kayak gitu, dan 6.200 nya disertai volume dan juga ditembokin atau enggak. Kalau temboknya letoy sama aja. Lanjut aja. Kalau seumpama dia naik ke berapa bang? Oke, dari tadi kita belum bahas ya. Kalau seumpama dia naik, dia bakal ke area sini dulu nih, menguji resisten dia di zona downtrend dia di sini. Dia punya zona downtrend. Nah, kalau seumpama dia dijebol di 6.200, target dia ke sini dulu, ke 6.450. Kalau jebol ya semoga aja rally sampai 6.800 sampai ke 7.000. Tapi bakal banyak perjuangan sampai ke 6.800 gitu. Teman-teman juga harus mempersiapkan psikologis waktu juga. Gitu untuk Cepin. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham terakhir ada, bukan terakhir, masih ada WMU dulu di saham terakhir dari Poultry. Bisa aja adminnya. Jadi di saham terakhir di Poultry ada WMU. WMU hari ini didistribusi sama asing. Pembelian paling banyak XC retail, penjualan paling banyak IF. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk WMUU, sebenarnya beberapa hari ini diakumulasi sama bandarnya, tapi mungkin udah mulai taking profit gitu hari ini. Ada beberapa yang TP. Kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya dia diakumulasi kan. Kalau kita lihat asing dia didistribusi secara terus-menerus. Tapi kalau kita lihat bandarmologinya ya bandarnya masuk terus, kecuali hari ini udah mulai distribusi karena kemarin juga naik kenceng 9% gitu kan. Wajar kalau hari ini distribusi dulu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya juga nih dia hari kemarin tembus ke 200-nya di sini. Aku kira dia bakal lanjut, ternyata dikoreksi dulu ya. Seumpama dia koreksi mentok-mentok sampai ke 180 balik lagi. Semoga aja beneran dibuat rally waktu besok Windows dressing kayak gitu. Kalau kita lihat MACD dia masih tajam menuju ke atas, dan bar chart di atas 0 juga makin tajam. Hari ini dia turun, volumenya juga cukup kecil di sini. Jadi menurutku ya bisalah kalau seumpama dia ke 180 dulu gitu kan. Admin juga mau nabung di WMUU ini kayak gitu. Kalau seumpama dikasih, kalau seumpama jebol dari 180 gimana? Dia jual dulu, resiko gitu kan. Tapi resikonya kan lumayan kecil. Jadi kalau seumpama beli di 182, jual di 179 ya resikonya 1,5%. Tapi rewardnya bisa sampai ke 200 kalau nggak dijebol gitu kan. Kalau ke 200 dari 182 berarti sekitar berapa? 5%-an, hampir 5%-an kayak gitu. Gitu untuk saham Poultry. Yang terakhir kita bahas di saham Udang Digital, dimana Udang Digital hari ini dia turun, admin nyerok bawah lumayan kan. Hari ini asingnya distribusi, pembelian paling banyak PD dan juga MG. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk PMMP, nah ini secara keseluruhan bandarnya akumulasi, tapi kalau secara lihat secara keseluruhan asingnya yang distribusi. Tergantung teman-teman lebih memilih yang mana nih, worth it yang mana, bandarmologi kah atau asing kah atau harus dua-duanya kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya juga PMMP ya seperti ini teman-teman.
Dia kemarin sempet jebol area downtrend dia yang time frame-nya pendek kan ya, time frame-nya pendek, bukan time frame yang panjang. Dia dijebol di area 180, dan hari ini turun tapi nggak sampai menjebolkan area support yang sekarang di sini, yang kemarin menjadi resist. Dan semoga aja besok berhasil rally sampai ke 500, bahkan ke 520. Gitu aja sih doanya admin. Kalau 520 tembus mah untuk ke 550 enteng banget itu. Tinggal gas 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 doang. Kalau kita lihat barcat tapi udah mulai melandai teman-teman, perlu hati-hati kalau teman-teman mau masuk. Dan juga stok RSI dia juga udah berada di dead cross. Jadi tergantung teman-teman. Aku tidak menyarankan dan semua disclaimer on di sini. Admin cuman menggambarkan aja. Kayak gitu untuk PMMP sendiri. Kalau kita lihat volume hari ini juga tipis, sedikit banget. Kalau kita lihat dia belum breakdown. Kalau seumpama breakdown gimana min? Ya udah jual aja daripada dibawa turun lagi ke area 420-nya lagi. Dia konsolidasi di sini, ya admin males nunggu gitu kan. Mending dijual dulu kalau seumpama jebol ke 480 dia. Gitu sih untuk PMMP sendiri. Jadi semua disclaimer on, admin gak mau bilang ini rekomendasi gak. Nanti pada ribut di sini. Gitu ya buat teman-teman untuk video di sore hari ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Mungkin gitu dulu aja. Semoga besok menjadi hari yang ceria seperti hari ini. See you next time. Bye bye.